dalam gelapnya malam, Damar Wulung dan sosok kuda tunggangannya berkelebat laksana goyangan setan. Di atas pangkuannya Ratu Duyung tergeletak membelintang, masih berada dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat asap sirapan yang terhirup sewaktu dia tidur pulas di dalam kuil. Sambil memacu kudanya, Damar Wulung berpikir hendak dibawa kemana gadis culikan itu. Dia tidak begitu mengenal kawasan di mana dia berada. Di satu tempat ketinggian, Damar Wulung hentikan kudanya. Dia memandang seputar gelapnya malam sampai matanya membentur satu lamping batu tertutup batu-batu besar membentuk dinding tinggi. Di bukit batu seperti ini biasanya terdapat gua, pikir Damar Wulung. Dia turun dari kuda menyelidik. Di langit awam yang sejak tadi menutupi bulan setengah lingkaran tergerak menjauhi hingga malam yang tadi gelap pekat kini menjadi terang temaram. Dugaan Damar Wulung tidak meleset. Pada lamping batu ternyata memang terdapat dua buah goa, satu kecil di sebelah kanan, satu lagi lebih besar di ujung kiri. Sinar rembulan yang jatuh di lamping batu, bukit batu menerangi sebagian goa. Damar Wulung memilih goa yang besar. Ternyata bagian dalam goa selain sejuk juga bersih. Tubuh Ratu Duyung dibaringkannya di lantai goa, lalu dia pandangi wajah jelita dan tubuh sang ratu. Cantik luar biasa. Tidak pernah aku melihat gadis seperti ini. Aku ingin melihat sepasang mata yang biru. Damar Wulung meraba urat besar di leher Ratu Duyung. Racun sirapan masih menguasai dirinya. Harus aku keluarkan dulu. Si pemuda lalu menotok beberapa jalan darah di tubuh Ratu Duyung. Dengan jari-jari tangannya pemuda ini membuka bibir yang terkatup, lalu bibirnya ditempelkan ke bibir sang ratu. Perlahan-lahan Damar Wulung mulai menyedot. Sekali, dua kali, tiga kali. Pada kali yang kelima dia muntahkan ludah yang memenuhi mulutnya. Ludah itu berwarna kebiruan. Damar Wulung merasa lega. Kembali dia menyedot sampai 5 kali dan seperti tadi memuntahkan ludah. Di bawah terangnya sinar rembulan kelihatan sepasang mata Ratu Duyung bergerak membuka. Damar Wulung segera menotok beberapa urat penggerak otot tangan dan kaki si gadis. Begitu matanya terbuka, Ratu Duyung memandang seputar ruangan. Dia maklum kalau saat itu berada di dalam sebuah goa, di satu tempat sunyi. Belum habis herannya mengapa dia bisa berada di tempat itu. Ketika dia memutar mata ke kanan, Ratu Duyung tersentak kaget dan bertambah heran begitu melihat Damar Wulung. "Kau," ujar Ratu Duyung, "bukankah kau pemuda bernama Ratu Damar Wulung yang sejak tadi menolong aku dan teman-teman?" Ada perasaan heran juga takut di hati Ratu Duyung. "Bagaimana aku berada di tempat ini? Mana kawan-kawanku? Apa yang terjadi?" Damar Wulung tersenyum. Belanya rambut Ratu Duyung lalu berkata, "Aku gembira kau masih mengenali diriku. Berarti kau menaruh perhatian padaku. Mungkin juga telah jatuh cinta sebagaimana aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama siang tadi." Merinding bulu kudut Ratu Duyung mendengar ucapan Damar Wulung. Mata membeliak, rahang menggembung. Tadi ketika pemuda itu membelai rambutnya, dia berusaha menjauhkan kepala tapi tak bisa. Untuk pertama kalinya Ratu Duyung menyadari kalau dirinya berada dalam bahaya. "Mulutmu bukan saja lancang, tapi juga kurang ajar. Jangan kau berani menyentuh tubuhku." Habis membentak, Ratu Duyung segera hendak melompat bangkit. Tapi bukan kepalang kagetnya, gadis permata biru ini ketika dapatkan dirinya tak mampu bergerak. Tangan dan kaki lumpuh. "Jahanam, kau pasti menotokku. Lepaskan diriku, kau pasti punya niat keji," teriak Ratu Duyung. "Kekasihku Ratu Duyung, bukankah itu nama yang kau sebutkan waktu memperkenalkan diri?" "Pemuda kurang ajar, beraninya kau menyebut aku kekasihmu," membentak Ratu Duyung marah sekali. "Ratu, kau tak perlu marah. Tak perlu merasa takut. Aku baru saja menyelamatkan dirimu dari racun sirapan." "Racun sirapan?" Damar Wulung mengangguk. "Tiga temanmu tak bisa ditolong. Aku sengaja melarikanmu ke sini agar kau bisa diselamatkan." Aku tak percaya pada ucapanmu." "Kau tak perlu percaya pada segala ucapanku," kata Damar Wulung dengan seringai bermain di mulut. "Kau mungkin telah berbuat keji terhadap tiga temanku. Lepaskan totokan di tubuhku," teriak Ratu Duyung. "Sudahlah. Bukankah lebih baik kita habiskan sisa malam ini berdua-duaan di tempat ini, bersenang-senang meneguh cinta kebahagiaan?" "Benar-benar kurang ajar. Jika kau berani berbuat keji terhadapku, aku bersumpah membunuhmu, Damar Wulung." "Aku percaya pada sumpah seperti itu," sahut Damar Wulung. "Karena begitu selesai kau meneguh kebahagiaan, kau akan ketagihan, dan ketagihan. Kau akan mencariku, meminta dan meminta." "Lepaskan totokan di tubuhku, atau kau..." Damar Wulung bukannya melepaskan totokan yang melumpuhkan kaki tangan si gadis. Malah dia menambah satu totokan lagi hingga saat itu juga Ratu Duyung tidak bisa lagi keluarkan suara. Hanya dua matanya yang biru saja yang masih mampu membeliak, bergerak liar kian kemari. "Kekasihku, aku siap membawamu ke alam penuh nikmat," kata Damar Wulung dengan serengai mesum bermain di mulut. Sekujur tubuh Ratu Duyung bergetar. Bulu tangkuknya merinding ketika pemuda itu susupkan tangan ke pinggang pakainya. "Jangan kurang ajar, aku bersumpah membunuhmu," rutuk Ratu Duyung. Tapi suaranya tidak keluar. Dua matanya yang biru seperti hendak melompat keluar dari rongganya. Di balik pinggang pakaian Damar Wulung melepaskan kulit halus dan daging tubuh yang lembut dan hangat. Namun selain jari-jari tangannya juga menyentuh sebuah benda. Dicobanya memegang. Satu hawa aneh menjalar memasuki tangan terus ke lengan. Pemuda ini segera maklum kalau ada benda sakti tersembunyi di balik pinggang pakaian si gadis. Segera dipegangnya lebih kuat lalu ditariknya keluarkan. "Sebuah cermin bulat," ujar Damar Wulung heran seraya pegangi cermin dan meneliti bolak-balik. Ada hawa aneh mengalir dalam benda ini. Jika benda ini bukan cermin biasa untuk dipakai berhias diri.
Si pemuda memandang pada Ratu Duyung, tersenyum dan berkata dalam hati, beberapa waktu lalu aku mendapat penjelasan. Gadis bermata biru dan 3 temannya itu adalah tokoh-tokoh muda rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi. Damar Wulung memandang ke dalam cermin, samar-samar dia melihat wajahnya sendiri. Cermin diputar, diarahkan ke pintu goa sebelah atas, lalu dikerahkan tenaga dalam. Selarik sinar putih menyilaukan berkiblat, lalu brak! Batu keras bagian atas mulut goa hancur berkeping-keping. Bagian yang masih utuh kelihatan hitam hangus mengepulkan asap. Damar Wulung terkesiap lalu tertawa lebar. Sambil memandang pada Ratu Duyung, dia berkata, kekasihku, senjata aneh ini lebih pantas berada di tanganku. Akan kujadikan kenang-kenangan seumur hidup tanda percintaan kita di malam ini. Kepala terkutuk, Ratu Duyung kerahkan tenaga dalamnya untuk bebaskan diri dari pengaruh totokan yang melumpuhkan. Tapi gagal, dialirkan hawa sakti ke arah mata untuk mengeluarkan ilmu kesaktian berupa sinar maut berwarna biru. Lagi-lagi dia tak mampu melakukan. Totokan yang dilancarkan Damar Wulung atas dirinya benar-benar luar biasa hingga dia tidak bisa berdaya sama sekali. Tawa bergelak Damar Wulung terhenti. Tangannya bergerak ke dada. Pakaian yang melekat di tubuh Ratu Duyung robek besar, auratnya tersingkap lebar. Ratu Duyung merutuk habis-habisan, sebaliknya Damar Wulung semakin beringas dilanda nafsu bejat. Nyaris dia hampir menelanjangi tubuh gadis itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang bersiul. Sesaat Damar Wulung hentikan kebejatannya, telinganya dipasang mendengar suara siulan. Bukan sialan itu yang membuat darahnya terkesirap dan berubah air muka, tapi nyanyian dalam siulan itulah yang menyebabkan tercekat hebat. Tanpa tunggu lebih lama, dia melompat ke mulut goa lalu lari keluar. Di satu tebing batu tinggi, Damar Wulung tegak berdiri, telinga dipasang tajam dan pandangan mata dialangkan ke Tribun. Dari arah situ tadi, suara siulan itu muncul, kini lenyap tiada bekas. Penasaran, Damar Wulung lari menuruni tebing batu di tempat ketinggian. Dia lari kemana lenyapnya suara siulan. Di kejauhan dan dalam gelap seperti dia melihat ada bayang berkelebat lalu lenyap. Hai! Damar Wulung berteriak, yang menjawab hanya gaung tipis suaranya sendiri. Si pemuda hentikan lari. Sesaat dia termangu memandangi kegelapan. Telingaku tidak tuli. Jelas sekali aku mendengar suara siulan. Jelas sekali itu adalah kidung kami anak desa yang sering aku nyanyikan dengan adikku di masa kecil di desaku. Mataku tidak buta. Jadi tadi aku melihat satu bayangan di kejauhan. Adikku, engkau yang tadi bersiul itu? Adi Mesa, bayanganmu kah tadi yang aku lihat dalam gelap? Damar Wulung pejamkan mata, menarik nafas panjang berulang-ulang. Terbayang olehnya kehidupan di masa kecil di desa Kaliurang. Terbayang wajah adiknya yang terpisah dengan dirinya belasan tahun silam, yaitu ketika terjadi bencana gunung meletus. Terbayang saat-saat dia dan adiknya membantu orang tua mereka di sawah, memandikan kerbau, mengaung itik. Semua pekerjaan itu mereka lakukan dengan sukacita sambil menyanyikan lagu-lagu Kami Anak Desa. Semula dia mengira adiknya telah menemui ajal dalam bencana itu, tapi suara siulan seolah membangkitkan satu kepercayaan dalam dirinya bahwa Adi Mesa adiknya masih hidup. Saat itu dia ingin terus mengejar ke arah lenyapnya bayangan tadi. Namun ketika teringat pada Ratu Duyung yang ditinggalkannya dalam goa, Damar Wulung batalkan niatnya. Dia memutar tubuh dengan cepat kembali ke goa kelamping batu tersusun. Mengenai kehidupan masa kecil Damar Wulung alias Adi Saka dan adiknya Adi Mesa, harap baca episode yang berjuluk Kembali ke Tanah Jawa. Sebelum masuk ke dalam goa, masih penasaran Damar Wulung alias Adi Saka palingkan wajah ke arah kejauhan. Dia berharap suara siulan tadi masih terdengar kembali. Dia berharap bayangan orang yang dalam gelap yang dilihatnya tadi muncul kembali. Adi Mesa adikku, tiada lain orang yang tahu nyanyian itu kecuali kau, ucap Damar Wulung perlahan dengan suara bergetar. Pemuda itu menarik nafas lalu berbalik dan melangkahkan kaki masuk ke dalam goa. Bergerak 3 langkah di dalam goa, mendadak sontak gerakan kaki Damar Wulung terhenti. Sepasang kakinya laksana dipakukan ke lantai goa. 2 matanya mendelik, mulutnya ternganga. Sulit dipercaya gadis itu berubah menjadi makhluk lain yang kini tergolek miring di lantai goa membelakanginya. Aku tidak lamur, aku tidak salah melihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan-jangan gadis tadi bangsa setan kejadian. Damar Wulung maju lagi 1 langkah, membungkuk, ulurkan kepala, membuka mata besar-besar. Pemuda ini benar-benar melegak. Sosok yang terbaring menelentang di lantai goa itu bukan sosok Ratu Duyung, si gadis cantik bermata biru, tapi sosok lain berambut panjang kelabu riap-riapan, mengenakan jubah hitam. Dada Damar Wulung berdebar-debar, hatinya bergelak. Tiba-tiba sosok yang tergolek di lantai itu bergerak membalik. Cahaya yang berembulan setengah lingkaran jatuh tepat di mukanya. Kelihatanlah satu wajah menyeramkan seperti setan. Damar Wulung keluarkan seruan tertahan, kakinya tersurut ke belakang. Nyawanya serasa terbang. Walau lidahnya mendadak keluh, namun mulutnya masih bisa berucap, Guru. Orang yang berjubah hitam bermuka setan, rambut riap-riapan membuat gerakan aneh. Tubuhnya melesat ke atas hampir menyandap antap goa dan tahu-tahu telah berdiri hanya 1 langkah di hadapan Damar Wulung. Guru. Si pemuda kembali berucap. Yang dipanggil guru menyeringai membuat wajahnya semakin seram mengerikan. Adi Saka, kau buka matamu besar-besar. Benarkah kau lihat berdiri di hadapanmu ini adalah gurumu? Bukankah gadis bermata biru yang hendak kau gagahi itu? Pucatlah wajah Adi
Damar Wulung alias Adisaka, keringat dingin membasahi tengkuknya. Dia tak bisa menjawab. Matanya melirik jelalatan mencari-cari. Hatinya bertanya-tanya. Kalau si nenek ini sekarang ada dalam gua, lalu di mana beradanya Ratu Duyung tadi jelas-jelas ditinggalkannya di tempat ini? Adisaka, perbuatan keji terkutuk ini yang hasil jerih payahku menggemblengmu selama bertahun-tahun untuk menjadi seorang pendekar pembela kebenaran, penegak keadilan, membela kaum lemah, menghancurkan kesewenang-wenangan. Semula aku mendengar banyak cerita tentang dirimu. Semua serba tak jelas karena mungkin hanya berita dilayangkan angin belaka. Kini kau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, rasanya sulit aku mempercayaimu. Muridku, kau yang tadinya aku harapkan menjadi pendekar besar ternyata manusia keji yang tubuh dan hatinya karatan oleh kebiadaban. Damar Wulung dalam kaget dan kecut, tak kuasa menjawab, jatuhkan diri, berlutut bahkan kemudian bersujud di hadapan gurunya si nenek muka setan yang bukan lain adalah genderuwo patah hati adanya. Bangun, jangan bersujud di hadapanku, bentak si nenek muka setan dengan suara menggeledek. Damar Wulung tersentak, cepat-cepat bangkit berdiri, kepala ditundukkan, tak berani menatap wajah apalagi sepasang mata gurunya yang berkilat laksana sambaran api. Dari sikapmu bersujud, jelas otakmu sudah terbalik dan hatimu diselimuti air comberan busuk. Aku tidak pernah mengajarkan padamu bahwa manusia harus bersujud kepada manusia, hanya pada Gusti Allah tempat manusia bersujud. Dalam usahamu hendak mencoba menyelamatkan diri, jangan kau berbuat salah kaprah. Kalau tombak besi kau tusukkan ke dadaku, sakitnya mungkin tidak seberapa dibanding semua perbuatan yang telah kau lakukan. Guru, mohon maaf diriku. Mohon maaf, berikan kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Aku menyesal, aku telah berbuat kesalahan mengambilmu sebagai murid. Karena belakangan setelah kuku gembleng kujadikan murid, terbetik berita bahwa sebenarnya kamulah adikmu lah yang aku inginkan untuk jadi murid. Entah bagaimana kejadiannya, sewaktu terjadi bencana alam aku hanya melihat menemuimu di dalam rimba. Damar Wulung jadi terdiam. Dia tidak menyangka gurunya mengeluarkan suara seperti itu. Guru, aku mohon sekali, aku tidak bermaksud membela diri. Namun izinkan aku menjelaskan sesuatu yang ada hubungannya. Mengapa aku sampai menjalankan hidup sesat seperti ini? Setan mana yang menyambatmu hingga kau menjadi manusia bejat? Jahat budi seperti apa yang hendak kau jelaskan? Genderuwo patah hati meluruskan permintaan muridnya, walau sebenarnya dia tidak suka berlama-lama di tempat itu dan sudah gatal tangan untuk segera menjatuhkan hukuman. Aku akan jelaskan, guru. Harap kau suka mendengar. Tak berapa lama setelah aku lepas meninggalkan pertapaan, aku terpesat ke satu rimba persilatan belantara di pantai selatan. Di sana aku jatuh sakit, terserang demam panas. Rasanya saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Aku sendiri tak mampu keluar dari hutan. Jangankan melangkah, merangkak pun aku tak sanggup. Ajal sudah di depan mata. Lalu terjadi suatu keanehan. Seperti mimpi aku melihat muncul seorang perempuan muda berwajah cantik sekali. Di kepalanya ada sebuah mahkota terbuat dari emas berbentuk seekor kepala ular. Sehelai pakaian hijau tipis membungkus tubuhnya karena ada cahaya aneh menutupi auratnya dalam tubuh seolah tidak mengenakan apa-apa. Perempuan itu berkata bahwa dengan mudah dia bisa menyembuhkan sakitku, tapi dengan satu syarat, yaitu bahwa aku harus menyabadaninya. Memandangi tubuh nyaris telanjang itu nafsuku bergejolak. Aku berusaha bertahan tapi sia-sia. Apalagi perempuan cantik itu menunjukkan sikap mengundang dan aku perlu kesembuhan. Dalam keadaan tidak sadar, aku dirangsang nafsu setelah aku disembuhkannya dengan cara aneh. Perempuan itu mengajak aku melakukan hubungan badan. Kau menerima ajakan setan betina itu. Kau menidurinya, bukan begitu? Bentak genderuwo patah hati. Betul, guru, jawab Damar Wulung alias Adisaka. Cuh, si nenek meludah ke tanah. Siapa perempuan edan yang membuat kau melakukan perbuatan maksiat itu? Dia mengaku bernama Kunti Ambirih. Belanggakan aku ketahui sebenarnya dia adalah Dewi Ular. Kagetlah si nenek muka setan mendengar nama dan gelar yang disebutkan muridnya itu. Dewi Ular di pantai selatan. Bukankah dia sudah lama menemui ajal dan rohnya gentayangan tidak diterima di bumi? Makhluk itu yang kau tiduri, Adisaka? Damar Wulung mengangguk. Si nenek terdiam, mata melotot memandangi muridnya. Adisaka, aku tidak melihat apa hubunganmu dengan Dewi Ular dengan banyak kejahatan yang kau telah lakukan. Genderuwo patah hati akhirnya berkata. Damar Wulung, usap mukanya yang keringatan. Setelah aku melakukan hubungan dalam diriku terasa ada beberapa keanehan. Pertama, ada dorongan untuk selalu melakukan kejahatan. Kedua, aku seperti tidak bisa mendepakan Dewi Ular. Akibatnya aku dijadikan budak nafsu oleh makhluk siluman ular itu. Berbulan-bulan aku berada di tempat kediamannya. Tidak disangka, jadi kau sudah hidup bergendak dengan makhluk terkutuk jajajan itu. Edan. Damar Wulung hanya bisa menelan ludahnya. Dia ragu hendak meneruskan ceritanya. Apa kisah idamanmu sudah selesai? Bentak genderuwo patah hati. Belum, Nek. Kau boleh melanjutkan. Setelah bertahun-bulan aku berada bersamanya, suatu hari Dewi Ular berkata, ada satu tugas yang harus aku lakukan. Tugas apa? Tanya sang guru muka setan. Mencari seorang pendekar, menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke hadapan Dewi Ular di pantai selatan. Siapa pendekar yang ingkar Dewi Siluman itu? Pendekar 212 Wiro Sableng, jawab Damar Wulung. Terkejutlah si nenek mendengar gelar dan nama yang disebutkan. Matanya sampai mendelik memandang tak berkedip pada muridnya. Lalu mulutnya menyeringai perlahan keluarkan suara tawa.
Mencari dan menangkap membawa pendekar 212. Itu bukan pekerjaan mudah. Selusin manusia berkepandaian setingkapmu belum tentu mampu melakukannya. Kau mencari penyakit, Adisaka. Jika kau patuh pada perintah Dewi Siluan itu, firasatku mengatakan umurmu tidak akan lama. Kecuali jika kau mengikuti apa yang kukatakan. Malam ini juga kau harus ikut ke pertabananku di Kalilanang. Kau harus bertobat di sana. Jika kau membangkang, kuhabisi seluruh ilmu yang ada di tubuhmu saat ini juga. Sebelum matahari muncul, kau dan akan berubah menjadi seorang kere pasar tanpa berpakaian, tanpa ilmu kesaktian. Pucat muka Damar Wulung alias Adisaka. Guru, aku berterima kasih kau masih memperhatikan diriku, tapi aku tidak mungkin mematuhi perintahmu. Apa kau bilang? Hardik si nenek. Dewi Ular telah memberiku minuman air sogra iblis. Air sogra tapi ada iblisnya. Minuman laknat apa itu? Yang Gundurwo patah hati. Pertama kali berada di tempat kediamannya, Dewi Ular menyebutkan secangkir minuman berwarna putih. Ketika ku minum, tubuhku terasa segar dan enteng. Ada satu kekuatan aneh mengalir di setiap pembuluh darahku. Bersama dengan itu, hasrat laki-lakianku menggepu seperti kobaran api yang tidak padam oleh tipian topan dan curahan hujan. Selama cairan itu mendekam dalam diriku, aku tak mungkin melepaskan diri dari perbuatan keji. Tubuhku seperti terbakar di dalam satu kali bulan purnama. Aku tidak dapat melepaskan kobaran nafsu. Selama di tempat kediamannya, Dewi Ular selalu melayani diriku. Tapi setelah berada di luaran, aku terpaksa mencari sendiri. Jahanam, laknat terkutuk. Kejahatanmu bukan saja memperkosa gadis. Aku mendengar lebih dari itu, teriak Gundurwo patah hati. Saking marahnya, dia hantamkan tangannya. Biar dinding batu gua amblas runtuh. Adisaka, sebelum dosamu mau bertempur setinggi langit dan setinggi gunung, malam ini juga kau harus ikut ke Kalilanang. Guru, kau mau memberi kesempatan setelah aku menangkap dan membawa pendekar 212 ke hadapan Dewi Ular. Dewi berjanji akan memberikan obat pemurah dan pemusnah air soga iblis itu. Kisah dendam Kusumat Dewi Ular terhadap pendekar 212 Biro Sableng dapat dibaca dalam serial yang berjudul Dewi Ular. Baca juga episode berjudul Dendam di Dalam Titisan, yaitu episode ke-10 dari 11 episode Tua Gila dari Andalas. Jangan kau percaya omongan dan janji siluman betina itu. Sekali kau telah jadi budak nafsu, kau tidak akan dilepaskannya seumur hidup. Kau baru akan dilepas kalau sudah tidak ada berguna bagi dirinya. Dan ingat, bukan tubuhmu yang akan dilepas pergi, tapi nyawamu yang akan dilepas amblas olehnya. Sekarang ikut aku ke Kalilanang. Waktu Gundurwo patah hati tak bergerak di tempatnya, tak kelihatan ada bagian tubuhnya yang bergerak. Tapi tiba-tiba lima sinar hitam menggebuk. Totokan 5 jari langit. Damar Wulung berteriak keras. Dia cepat menghindar selamatkan diri, tapi kalah cepat. 5 sinar hitam mendarat 5 bagian tubuhnya. Saat itu juga tangan dan kakinya menjadi kaku tak bergerak. Guru, mengapa kau lakukan ini terhadapku? Ujar sang murid. Bukankah sudah aku sudah bersedia mengikuti kehendakmu kalau aku sudah menangkap pendekar 212 dan membawanya ke hadapan Dewi Ular? Urusan kentut busuk, siapa yang mau ikut campur? Biar aku selesaikan urusanmu di sini saja, jawab si nenek. Lalu dia melangkah mendekati muridnya, siap membembeng leher pakaian pemuda itu dan menyeretnya keluar gua. Tapi alangkah kagetnya Gundurwo patah hati ketika melihat apa yang terjadi. Di tempatnya berdiri, dia melihat bagaimana murid-muridnya dalam keadaan terkancing bergerak komak-kamit. Lalu tubuh si pemuda bergerak secara hebat. Bersamaan dengan itu, hawa tipis kebiruan keluar dari permukaan tubuh dan pakaiannya. Lalu terdengar suara letupan halus 5 kali berturut-turut. Satu teriakan keras keluar dari mulut Adisaka. Tubuhnya yang tadi kaku tiba-tiba bergerak dalam satu gerakan kilat melesat ke mulut gua. Murid jahanam, jangan lari! Gundurwo patah hati mengejar sambil lepaskan satu pukulan sakti. Batang pohon besar di seberang mulut gua hancur. Pohonnya tumbang dengan suara bergemuruh. Tapi Damar Wulung sang murid yang terlahir dengan nama Adisaka lenyap sirna, tak kelihatan lagi bayangannya. Hanya di kejauhan terdengar suara kicau kuda dipacu dan suara ini pun kemudian lenyap. Anak itu, kalau tidak ada yang mencegahnya, riba persilatan tak jauh bisa kiamat. Dia mampu melepaskan diri dari totokan 5 jari langit yang aku lepaskan dari jarak jauh. Ilmu setan apa yang dimiliki? Dari siapa dia mendapatkannya? Dari Dewi Ular. Si nenek geleng-gelengkan kepala dan tarik nafas panjang berulang kali. Tiba-tiba dia ingat sesuatu dan cepat dia berlari di sebuah batu besar di ujung kiri banding batu. Di situ menggeletak sosok tubuh seorang gadis. Auratnya di bagian dada hampir tidak tertutup karena bagian pakaiannya robek besar. Matanya yang biru mendelik ketakutan. Tapi ketika melihat munculnya nenek berwajah setan, ketika si nenek mulai memeriksa keadaannya, dia segera maklum orang tidak berniat jahat, malah hendak menolongnya. Gadis ini bukan lain adalah Ratu Duyung. Ketika Damar Wulung keluar dari gua untuk mencari orang bersiul, si nenek yang memang sudah lama mengikuti gerak-gerik murid-muridnya sampai di tempat itu. Dia segera menggendong Ratu Duyung keluar dari gua dan meninggalkan satu tempat yang aman di balik batu. Gadis cantik, ketika kau tadi kutolong, kau masih dalam keadaan pingsan. Tidak salah kalau saat ini kau ketakutan setengah mati melihat tampangku. Keadaanmu cukup parah. Anak keparat itu telah menotokmu dengan totokan jari bumi 2 tingkat lebih rendah dari totokan jari langit. Kau tak usah khawatir. Aku akan menolongmu. Kau akan sembuh. Jika kau sudah bebas, berjanjilah untuk menceritakan apa yang terjadi. Gundurwo patah hati, mendongak ke langit, telapak tangan dikembangkan, 5 jari kuku panjang dipentang lurus.
Perlahan-lahan, mulai dari kepala sampai kaki, si nenek sapukan tangannya. Satu jengkal di atas permukaan tubuh Ratu Duyung. Setiap sapuan tangan sampai ke bagian tubuh yang terkena totokan terdengar suara letupan halus. Dari bagian tubuh yang barusan terlepas totokannya, keluar cahaya biru, tersedot dan menempel di tangan si nenek. Ternyata ada 7 bagian tubuh Ratu Duyung terkena totokan. Begitu totokan ke-7 lepas, Ratu Duyung menggeliat lalu melompat bangkit. Dadanya bergoncang keras, perutnya terasa mual. Dia meludah, tengkuknya merinding ketika melihat ludahnya yang jatuh di batu berwarna kebiru-biruan. Murid keparat itu, pasti dia yang melakukan. Dia menebar asap sirapan. Sadar kalau dirinya baru saja diselamatkan orang, Ratu Duyung seragam melangkah di hadapan genderuwo patah hati. Nenek, aku Ratu Duyung, hendak menghanturkan terima kasih setinggi langit di dalam samudera. Kalau tidak kau tolong, diriku akan tentu kejatuhan air besar. Si nenek beri ucapan terima kasih, bukannya merasa senang, tapi unjukkan tampang kaget dan mundur 2 langkah. Telingaku tidak tuli. Tapi coba ulang sekali lagi. Kau menyebut namamu tadi siapa? Aku Ratu Duyung. Walah, tidak pernah aku mimpi bertemu dengan penguasa kawasan selatan paling cantik. Tidak pernah menyangka gadis yang kau tolong ternyata Ratu Duyung. Gadis cantik sakti mandraguna yang punya nama besar di 8 penjuru angin tanah Jawa. Ratu Duyung tersipun lalu. Nek, kau jangan keliwat memuji. Aku tidak memuji. Aku berkata padanya. Jawab si nenek. Gadis bermata biru, pakaianmu tidak karuang. Pakai ini untuk menutupi tubuhmu. Setelah itu, aku ingin menjalankan penjelasanmu. Bagaimana kalau kau sampai berada di tempat ini diculik orang? Dari buntalan yang ada di pinggang kirinya, si nenek buka setan keluarkan selai pakaian. Begitu diserahkan, Ratu Duyung segera mengenakan pakaian itu untuk menutupi pakaian yang robek besar di bagian dada. Ratu Duyung seolah baru sadar. Wajahnya yang cantik mendadak nangis. Sepasang matanya memancarkan kilatan sinar biru. Pemuda jahanda bernama Damar Wulung itu, dia lakmati dan tanganku. Dia juga telah mencuri cermin saktiku. Ratu Duyung hendak melompat ke gua, tapi si nenek cepat memegang bahunya. Tidak guna mengejarnya. Pemuda itu sudah kabur. Kalau tidak selesai di tanganku, kelak akan ada orang lain membereskannya. Mengenai cermin saktimu itu, aku berjanji akan merempasnya dan mengembalikannya padamu. Nek, tadi kau menyebut pemuda itu adalah muridmu. Dia memang muridku, tapi ketahuilah, belasan tahun silam ketika aku memasuki satu rimba belantara dalam mengejar seorang anak laki-laki yang jadi rebutan para tokoh rimba persilatan, aku berhasil lebih dahulu mendapatkan anak itu. Tapi mungkin aku kesalahan tangan memilih. Nasibku sial, yang ku dapat bukan murid baik-baik, tapi murid celaka. Aku sungguh menyesal, apalagi setelah mengetahui apa yang dilakukannya atas dirimu. Dia kena batunya. Dia mungkin tidak tahu siapa kau sebenarnya. Si nenek terdiam sebentar, pandangi wajah Ratu Duyung yang cantik jelita dengan pandangan haru, tapi kemudian penuh rasa kagum. Ratu Duyung, sebelum kau berpisah, aku ingin kau menceritakan kejadian bagaimana kau sampai diculik dan dibawa murid keparat itu di tempat ini. Aku sendiri tidak sadar kalau telah jadi korban penculikan. Aku baru tahu setelah berada dalam gua. Tadinya aku dan 3 temanku berada di kawasan sebuah kuil. Aku yakin saat itu kami telah tertidur. Ketika bangun dan sadar, aku mendapatkan diriku hendak digagahi muridmu yang bernama Damar Wulung itu. Damar Wulung itu nama palsu. Nama sebenarnya adalah Adisaka, kata genderuwo patah hati. Melihat pada telapak tanganku yang berwarna biru, juga pada air ludahmu yang berwarna biru, agaknya Adisaka telah menyirap dirimu dengan kawan-kawan dengan sejenis sirapan mengandung racun. Tapi tadi katamu kau bersama dengan 3 orang teman. Mereka berada di mana? Astaga, jangan-jangan mereka berhasil berada dalam kuil. Jangan-jangan mereka telah diperlakukan keji oleh Adisaka. Aku harus segera kembali ke kuil. Ya, pergilah dengan cepat. Aku ada kepentingan lain, tidak bisa ikut bersamamu. Tak, jadi apa, Nek? Aku akan bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau umurku panjang, kita akan bertemu lagi. Semoga Gusti Allah memberi jalan baik untuk membalas budi luhurmu ini. Si nenek tertawa perlahan. Walau perempuan tua ini berwajah seram seperti setan, tapi entah kenapa Ratu Duyung merasa senang padanya. Begitu ingat sesuatu, Ratu Duyung berkata, Nek, maafkan aku kalau aku mungkin menyinggung perasaanmu. Kalau kau mau ikut ke pantai selatan, aku dan orang-orangku bisa mengobati cacat di wajahmu. Kau akan kembali memiliki wajah secantik yang kau inginkan. Si nenek pandangi Ratu Duyung. Matanya tampak berkaca-kaca, lalu mulutnya berucap, Ratu Duyung, terima kasih atas kebaikan hati dan budi tudusmu itu. Namun aku merasa bahagia hidup dengan wajah seperti ini. Biarlah aku berada dalam keadaan seperti ini. Ratu Duyung merasa terharu mendengar ucapan si nenek. Si nenek sendiri masih bisa tersenyum. Seolah diorang oleh perasaan yang sama, kedua orang ini saling melangkah mendekat lalu berpelukan. Nek, sekali lagi terima kasih. Kau gadis cantik luar biasa. Aku kagum karena kecantikan. Bukan cuma ada di wajahmu, tapi juga ada di lubuk hati sanubarimu. Selagi kedua orang itu saling berangkulan sebelum berpisah, di balik sebuah batu besar, ada orang berbisik pada tua temannya. Lihat apa yang terjadi. Ratu Duyung berpeluk-pelukan dengan penculiknya. Celaka. Jangan-jangan sahabat kita itu telah kena diguna-guna, menyahiti orang di samping kiri. Orang ketiga yang ada di sebelah kanan ikut bicara. Aku pernah mendengar tentang perempuan-perempuan aneh yang suka pada sesama jenisnya. Jangan-jangan Ratu Duyung telah melakukan hubungan gila dengan nenek muka setan itu. Kita harus segera keluar. Kalian berdua, selamatkan Ratu Duyung. Aku biar membesat buah bangka keparat itu. Laksana kilat.
Tiga bayangan berkelebat di balik batu besar. Genderuwo patah hati tersentak kaget ketika merasakan gadis yang tengah dipeluknya terbetot lepas dari rangkulannya. Ratu Duyung sendiri tak kalah kejutnya. Bersamaan dengan itu terdengar satu bentakan garang. "Iblis penculik, bersiaplah menerima kematian. Akan kukikis setiap gumpalan daging yang melekat di tubuh tulang belulang dan tubuhmu." Cahaya putih terang benderang berkiblat di gelapnya malam. Nenek muka setan, genderuwo patah hati berseru kaget ketika dapatkan dirinya terbungkus dalam serangan pedang yang menabur cahaya putih menyilaukan dan sambaran hawa dingin menggigitkan. Dengan cepat nenek ini melompat selamatkan diri sambil tangan kanannya melepas satu pukulan. 5 larik sinar hitam menderu keluar dari 5 kuku. Fut! Cahaya putih kilauan terang pedang menyambar. Bet, 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 bet. 5 larik sinar hitam amblas bertaburan. Si nenek terpekik. Cepat tarik tangannya yang mendadak ngilu kesemutan. Wajah setannya mengkereng menggarang. Mulutnya membentak lantang pada orang yang barusan menyerang. "Gadis liar! Tidak ada ujung pangkal, mengapa kau menyerangku?" Sepasang mata si nenek mengawasi pedang di tangan seorang yang dibentak balas hari. Pencuri busuk, sudah tertangkap basah, masih bisa jual laga di hadapanku. Lihat pedang dan mampuslah." "Gadis jahanam, siapa yang jadi penculik? Enak saja kau menuduh. Kau yang mampus duluan." Genderuwo patah hati tekankan tumit kanannya ke tanah. Bersamaan dengan itu menyambarnya pedang di tangan lawan. Tubuh nenek ini melesat ke udara, berjungkit balik 1 kali. Begitu melayang turun, laksana kilat 5 kuku jari tangannya menyambar ke arah kepala lawan. Jubah genderuwo patah hati robek besar di bagian sebelah bawah termakan ujung pedang. Sebaliknya, si penyerang berseru kaget, muka pucat ketika kuncir rambut di atas kepalanya putus, membuat rambutnya yang panjang hitam terurai lepas riap-riapan. Kalau tidak cepat dia runtuhkan kepala tadi, bisa-bisa ubun-ubun yang batok kepalanya amblas dijebol orang. Sementara itu, Ratu Duyung yang dicekal 2 orang untuk membentak marah. Sambil berusaha lepaskan diri, dia coba melihat siapa 2 orang yang kiri kanannya mencelakai dirinya. "Anggini, bidadari angin timur, apa-apaan ini? Mengapa kalian mencekalku sebegini rupa?" berseru Ratu Duyung ketika dia mengenali siapa 2 orang yang mencekalnya. "Ratu Duyung, mengucaplah, sebut nama Tuhan," menyahut Anggini yang berada di sebelah kiri. "Kami baru saja melepaskanmu dari penculikmu." "Lebih dari itu," berucap dia itu. "Beruntung kami lepaskan aib besar dalam dirimu. Kalian berdua apa sudah gila? Kalian sadar apa yang barusan kalian ucapkan?" Anggini dan bidadari yang timur saling pandang. Ratu Duyung menyusul ucapannya tadi. "Nenek bukan seram itu, bukan penculik. Justru nenek itu yang menyelamatkan diriku dari penculik sebenarnya. Gila, aib besar apa yang telah aku perbuat? Kami lihat kau berpeluk mesra-mesra dengan nenek itu. Bagaimana mungkin kalian yang sesama jenis? Benar-benar gila. Kalian berdua salah duga. Tunggu, nanti aku jelaskan pada kalian." Saat itu Ratu Duyung menyaksikan bagaimana pedang naga suci 212 di tangan Putih Andini bertabur laksana curahan hujan menyerbu menggurung Ratu Genderuwo patah hati hingga si nenek kelihatan terdesak hebat. Meski diserang gencar habis-habisan, namun Genderuwo patah hati masih bisa yang sanggup bertahan sambil sesekali lepaskan pukulan tangan kosong sangat berbahaya. Jika perkelahian itu tidak segera dihentikan, salah satu dari keduanya pasti celaka. Ujung jubah dan hitam kiri si nenek terbabat putus. Bahu kiri Putih Andini dikena dihajar pukulan lawan. Walau tidak telak, hanya terserempet, tapi cukup membuat Putih Andini melintir. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, tahu-tahu lengan kanannya yang memegang pedang sudah kena dicekal lawan. 5 kuku panjang mencengkam pegangannya. Kalau si nenek mau sekali meremas 5 kuku itu masuk ke amblas ke dalam daging lengan sampai ke tulang. Tapi si anehnya, walau dalam keadaan marah besar, si nenek tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, Putih Andini merasa tidak sanggup lepaskan cekalan dari takalan tangan. Dengan cepat hantamkan sikut kirinya ke tusuk rawan. Si nenek menangkis dengan menyambut serangan itu dengan telapak tangan kiri. Melihat Putih Andini tidak berdaya, bahkan bisa celaka di tangan lawan, bidadari yang timur dan Anggini segera lepaskan pencekalannya pada Ratu Duyung, lalu melompat ke arah seraya lepaskan pukulan tangan kosong ke arah si nenek. Puk, puk. 2 pukulan keras melabrak tubuh genderuwo patah hati. Sosok si nenek terpental bergulingan di tanah, tapi saat kemudian sosok itu melepas ke atas, melompat dan tegak berdiri sambil menyeringai. Pedang naga suci 212 yang tadi dalam menggenggam Putih Andini kini berada dalam pegangan tangan kanan si nenek. "Penculik keparak, kembalikan pedangku!" teriak Putih Andini. Bidadari angin timur dan Anggini mengikut membentak. 3 gadis itu kemudian serentak menyerbu si nenek. Saat itulah Ratu Duyung memperkelebat memapaki gerakan 3 sahabatnya sambil gorongkan 2 tangannya. "Teman-teman, tahan!" Tubuh Putih Andini, bidadari yang timur dan Anggini seolah tertahan oleh satu tembok semu, tak dapat melanjutkan serangan. "Ratu Duyung, kau pasti akan diunai oleh nenek muka setan itu. Kami hendak menolongmu dari tangan jahatnya. Kau malah membelanya," berkata Putih Andini. "Teman-teman, kalian salah menduga. Nenek itu bukan penculikku. Justru dia menyelamatkan diriku dari tangan penculik yang sebenarnya. Yang menculikku bukan dia, tapi pemuda bernama Damar Wulung." Kagetlah 3 gadis itu di hadapan Ratu Duyung. Tapi juga ada rasa kurang percaya. "Damar Wulung?" ujar bidadari yang timur. "Bukankah dia pemuda yang tadi menolong kita di tangan para penjahat? Mengapa sekarang tahu-tahu?" Saat itu Genderuwo patah hati telah berdiri di hadapan Putih Andini. Dia pandangi si gadis lalu perhatikan pedang naga suci 212 di tangannya. Pedang bagus, bukan saja sakti mandraguna, tapi juga syarat dengan riwayat. Si nenek angguk surat kepak senjata itu pada Putih Andini sambil tersenyum dan kedip mata. "Ketika kau belum dilahirkan, aku sudah mendengar riwayat pedang ini. Bahkan aku adalah sahabat salah seorang pewarisnya. Gadis cantik, kau beruntung menjadi pewaris berikutnya. Terima kasih. Terima kembali penggerakmu." Putih Andini sesaat jadi terkesima mendengar kata-kata Genderuwo patah hati.
Kau nenek penculik, ambil dulu pedang ini. Kalau aku berubah pikiran, aku ingin memiliki dan melarikannya. Sampai di liang kubur, kau tak bakal mendapatkannya kembali. Putih Andini cepat sadar. Cepat-cepat dia mengambil senjata itu. Dia ingat satu hal, pedang naga suci bukan senjata sembarangan. Jika ada orang yang ingin berbuat jahat hendak memilikinya, bahkan seorang yang dianggap tidak suci atau tidak perawan lagi, maka tangannya akan terkelupas hangus dimakan hawa sakti yang ada dalam pedang. Sambil pegangi pedang naga suci 212, Putih Andini membating. Nenek muka setan ini, tangannya tidak terkelupas, apalagi cedera. Berarti dia memang tidak punya niat jahat. Lalu, apakah seusia begini lanjut dia masih perawan? Anak gadis, apa yang ada dalam benakmu? Gendero patah hati bertanya. Suaranya penuh kelembutan. Nek, apa kau sini terlewat. Aku tahu apa yang hendak kau tanyakan. Simpan dulu pertanyaanmu itu. Suatu hari bakal kau menemukan jawaban. Sekarang di hadapan teman-temanmu aku ingin bertanya. Apa kau menuduhku sebagai penculik? Putih Andini bingung sendiri. Tak bisa menjelaskan dan tak bisa menjawab. Kami melihat kalian bermesraan. Kami menduga kalian tengah melakukan hubungan yang tidak wajar. Bidadari ingin bertemu. Si nenek tembal tertawa. Kalau sahabat Bindu punya kelainan, masakan dia mau dengan seorang tua bangka sepertiku yang bermuka seram? Pasti dia akan mencari gadis seusia atau lebih muda dari dirinya. Gendero patah hati berpaling pada Putih Andini lalu berkata, tenangkan jalan pikiran dan hatimu. Ingat baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin kau bakal tahu aku ini bukan penculik keji itu. Dan ini merenung saat kemudian dia berkata, ya aku sekarang ingat. Maafkan aku, Nek. Jangan buru-buru minta maaf. Ceritakan apa adanya, kata Gendero patah hati pula. Waktu itu aku dan teman-teman berada di sebuah kuil. Mereka mungkin sudah terlelap dalam tidur nyenyak. Aku sendiri sulit memejamkan mata. Lalu di halaman kulihat ada kepulan asap berhembus memasuki kuil. Lalu samar-samar kulihat ada seorang di halaman melangkah memasuki kuil. Karena gelap aku tak dapat melihat wajahnya. Wajahnya tidak kau lihat, tapi sosoknya pasti kau kenali. Apakah dia mengenakan jubah hitam seperti yang aku kenakan? Putih Andini menggeleng. Apakah dia seorang perempuan atau seorang nenek buruk seperti diriku? Putih Andini terdiam. Lalu kembali gelengkan kepala. Aku sadar sekarang, orang yang memasuki kuil adalah seorang laki-laki. Dia berhenti di hadapanku, lalu mendekati salah seorang sahabatku, lalu bergerak ke tempat Ratu Duyung, mendukung sahabatku di atas bahunya lalu meneritkannya. Aku hendak mengejar, tapi tangannya dan kakiku lumpuh, kepala terasa berat, pemandangan berkunang-kunang. Untung aku kemudian masih mampu membebaskan diri dari hawa aneh yang menguasai tubuhku. Aku segera bangunkan dua sahabatku. Ternyata mereka bukan cuma tidur, tapi dalam keadaan setengah pingsan. Aku berhasil memulihkan keadaan mereka lalu melakukan pengejaran. Kau beruntung. Ketika asap penyerat memasuki kuil, kau berada dalam keadaan terjaga hingga racun jahat tidak banyak kau hirup dalam darahmu. Tapi dua temanmu itu masih mengidap cukup banyak hawa racun jahat dalam tubuhnya. Aku akan menolong keduanya. Cuma sekarang aku ingin tahu, apakah kau dan kawan-kawan masih menuduh aku sebagai penculik? Maafkan aku dan teman-teman, Nek. Kau bukan penculik Ratu Duyung, jawab Putih Dini. Kalau begitu, siapa yang telah menculik sahabat kami? Apa kau orangnya? Tanya sahabat bidadari angin timur. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, apa aku boleh mengetahui satu persatu siapa kalian bertiga jadi sahabat Ratu Duyung? Aku Putih Andini, maafkan diriku dari tadi menyerangmu habis habisan. Si nenek tertawa. Kalau tidak salah, kau gadis berkepandaian tinggi dari Pulau Andalas. Aku bidadari angin timur, rambut pirang, tubuh benar-benar bau wangi, bahkan warna biru. Tubuh tinggi semampai, ada lesung pipi di pipi. Aku sudah menduga sejak tadi kau adalah gadis cantik yang dijuluki bidadari angin timur. Aku Anggini, si nenek kenyang. Namamu mengingatkan aku pada satu kisah yang pernah diriwayatkan oleh seorang sahabat. Kisah perjodohan antara kau dengan seorang pemuda gagah berjuluk Pendekar 212 dan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Wajah Anggini serta-merta bersemu merah. Putih Andini alihkan pandangan ke jurusan lain. Ratu Duyung tundukkan kepala. Hanya bidadari yang timur yang melontarkan lirikan, merhatikan sikap Anggini. Jelas bayangan kecemburuan tak bisa disembunyikan si cantik berambut pirang ini. Si nenek tertawa perlahan. Dalam keadaan seperti ini, harap maafkan aku kalau aku bermulut lancang membicarakan urusan pribadi orang. 4 gadis cantik, kalian berada jauh dari tempat kediaman masing-masing. Apa yang tengah kalian lakukan? Kalian mencari sesuatu? Kami dalam perjalanan menuju Gunung Gede, jawab Anggini. Gunung Gede? Itu adalah pertapaan tempat kediaman Sinto Gendeng, guru Pendekar 212, kata si nenek lalu pandangi 4 gadis cantik itu satu persatu. Dalam hati dia membatik. 4 gadis cantik. Dari bayangan di balik wajahmu, aku tahu hati kalian sama tertambat pada pemuda itu. Entah siapa yang beruntung di antara kalian yang bakal menjadi istrinya sebagai teman hidup. Kami memang tengah mencari pemuda sahabat kami itu, Nek, kata Ratu Duyung. Lalu kami menceritakan riwayat 2 makam setan yang telah mereka temui di Kopeng dan Banyu Biru, serta maksud perjalanan menuju ke puncak Gunung Gede. Kisah aneh tapi nyata. Tapi keanehan yang kenyataan itu harus hati-hati. Aku punya firasat, ada seorang tengah menyiasati jebakan berbahaya. Karena ketahuilah, beberapa waktu lalu aku telah berjumpa dengan Pendekar 112 Wiro Sablang yang kalian cari. Hah?
Empat sudut bagus mata keluarkan seruan kaget. Di mana kau menemui dia, Nek? Anggini. Jadi Wiro masih hidup, ujar Wiro dari timur. Gendero patah hati lalu menuturkan pertemuannya dengan Wiro di kaki bukit. Tak lupa dia menceritakan bagaimana secara tidak terduga muncul rombongan orang-orang kerajaan hendak menangkap murid Seno Gendeng itu. Kami berdua berhasil memperdaya pada toko silat kerajaan dan melarikan diri. Bukan itu saja, banyak korban berjatuhan di pihak lawan. Kini aku dan pemuda itu jadi buronan kerajaan. Sial dan celakanya hidup ini. Si nenek tertawa cekikikan. Lalu bagaimana dengan kabar bahwa dia sebenarnya sudah mati 2 tahun lalu? Putih Andini ikut berbicara. Mungkin. Anggini tidak meneruskan ucapannya. Mungkin apa? Tanya bidan lainmu. Mungkin Wiro memang sebenarnya sudah menemui kematian. Yang ditemui si nenek adalah arwahnya yang gentayangan. Jawab Anggini. Beraninya dan teganya kau berkata seperti itu, kata bidadari yang timur. Maksudku bukan apa-apa. Semua terjadi jauh dari jangkauan akal. Ratu Duyung cepat menengahi sebelum terjadi pertengkaran antara bidadari yang timur dan Putih Andini. Anggini. Ada orang yang sangat jahat menyiasati kita, ingin mencelakai kita berempat. Nek, jika Wiro masih hidup setelah berpisah dengan dirimu, apakah dia memberitahu hendak pergi yang hendak dilakukannya? Kemana dia hendak pergi? Tanya Putih Andini. Pendekar seperti dia sukar diduga apa yang hendak dilakukan. Dicari sulit setengah mati, tidak dicari muncul sendiri. Tadi aku punya dugaan, karena semua prasangka datang dari kerajaan, maka dia mungkin akan masuk ke dalam lingkaran kerajaan. Bukan mustahil, dia akan menyusup ke kota raja. 4 gadis bersama terdiam. Tak terasa meluncur ucapan Anggini. Kalau saja kota raja dekat dari sini, Gunung Gede tak seberapa jauh lagi. Kalau kita menuju kota raja sekarang sama saja mencari kesia-siaan, kata Putih Andini pula. Para sahabat, kata bidadari yang timur. Apapun yang terjadi kini kita ketahui satu hal yang harus kita lakukan, menyelidik sampai ke puncak Gunung Gede di makam ketiga berada. 4 gadis cantik. Apapun yang kalian lakukan agar selalu berhati-hati, kata Gendero patah hati. Sesaat kemudian, tempat itu tenggelam dalam kesunyian sampai akhirnya bidadari yang timur berkata, Nek, kau belum menjawab pertanyaanku tadi, yaitu siapa sebenarnya yang telah menculik sahabat kami Ratu Duyung. Si nenek memandang sebentar ke arah Ratu Duyung. Melihat cara memandang si nenek, Anggini, Putih Andini dan bidadari yang segera maklumi kalau sahabat mereka saat itu sebenarnya sudah tahu siapa penculik dirinya. Gendero patah hati dengan suara tabah dia berkata, aku tidak malu mengatakan, orang yang menculik kalian itu adalah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Dapur Bulu. Dia adalah muridku sendiri. 3 pasang mata terpental lebar. 3 orang gadis langsung menunjukkan sikap waspada. Melihat gerak-gerakan yang dibuat 3 temanmu, Ratu Duyung berkata, nenek ini telah mengambil keputusan untuk mencari dan menghukum muridnya. Harap kalian tidak menaruh syahwa-syangka buruk lagi padanya. Nek, kalau boleh aku bertanya, siapa kau sebenarnya? Si nenek menatap paras bidadari yang timur yang berusaha mengajukan pertanyaan. Dalam rimba persilatan, aku dikenal dengan nama Gendero patah hati, jawab si nenek. Bidadari yang timur dan Putih Andini tidak memberikan kesan apa-apa dan pada wajah masing-masing. Lain halnya dengan Anggini yang telah lebih lama malam melintang dalam rimba persilatan dibanding 3 gadis sahabatnya itu. Walau tidak banyak dari kakeknya Dewa Tua, dia pernah mendengar riwayat tentang nenek satu ini. Satu pikiran terlintas dalam benak Anggini. Dia segera mendekati Ratu Duyung. Nek, Putih Andini berucap, ada satu hal yang masih belum masuk dalam jalan pikiranku. Siang tadi, Damar Wulung menolong kami dari tangan 9 penjahat. Mengapa sekarang dia hendak berbuat jahat terhadap kami? Gendero patah hati menarik nafas panjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan si anak itu. Sejak dia menjadi budak nafsu Dewi Ular, pikirannya boleh dikatakan tidak waras lagi. Sesaat dia bisa menjadi baik, di lain kejap dia bisa berubah menjadi manusia laknat, paling terkutuk di muka bumi ini. Saat itu Anggini telah berada di samping Ratu Duyung dan dia segera membisik. Lekas kau pergunakan ilmu menembus pandang. Aku menerduga. Aku mengerti maksudmu, jawab Ratu Duyung berbisik, lalu segera kerahkan darah ke hawa sakti ke pasang mata biru. Gendero patah hati diam-diam memperhatikan bisik-bisik antara kedua gadis cantik itu di depannya. Ketika dia melihat kelihatan cahaya aneh di biru di Ratu Duyung, perempuan tua yang luas pengalaman itu segera maklum, orang hendak melakukan sesuatu padanya. Maka dengan cepat dia berkata, 4 gadis cantik sahabatku, aku harus melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, aku akan memberikan 4 butir obat. Harap kalian menelannya satu seorang. Mudah-mudahan hawa racun yang telah kalian hirup akan bersih dari jalan peredaran darah dan pernapasan kalian. Habis berkata begitu, si nenek lemparkan 4 butir benda berbentuk hitam dan sengaja melempar ke arah Ratu Duyung yang sedang memusatkan diri untuk mengerahkan ilmu menembus pandang. Karena obat yang dilemparkannya arahnya mau tak mau Ratu Duyung gerakan tangan untuk menyambutinya. Akibatnya pusat perhatian yang tengah dilakukan untuk penagerakan ilmu menjadi buyar. Begitu sang ratu menyambuti 4 butir obat yang dilemparkannya dengan 2 temannya, nenek muka setan itu sudah lenyap dari pandangan. Di timur langit kelihatan mulai terang kemerahan. Ratu Duyung menarik nafas kecewa. Nenek cerdik itu, dia sengaja melemparkan obat ke arahku. Pikiranku buyar, aku tak sempat mengerahkan ilmu menyusup pandang. Aku tak dapat mengetahui siapa dia sebenarnya. 2 kuda penarik gerobak dipacu tiada henti. Siang itu panasnya udara bukan alang kepala. Matahari seolah berada di atas kepala. Sore memasuki malam, cuaca mendadak berubah. Awan tebal membentuk mendung menutupi langit. Dan gelapnya udara, hujan lebat turun mengguyur bumi. Cari tempat berteduh, kita harus mencari perlindungan.
Kuda perlu istirahat, berseru bidadari angin timur. Gunung Gede sudah di depan mata. Apapun yang terjadi malam ini kita harus sampai di puncaknya, menjawab Anggini yang duduk di depan gerobak bersama Putih Andini. Jangan tolol. Di udara seburuk ini, sulit melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Kalaupun kita sampai di sana, keadaan bisa membuat kita lengah. Paling tidak tunggu sampai hujan berhenti. Tengah malam kita lanjutkan agar perjalanan sampai ke puncak gunung menjelang terbitnya sang surya. Anggini tidak setuju pada ucapan bidadari angin timur itu. Ratu Duyung diam saja. Bagaimana pendapatmu? Tanya Anggini pada Putih Andini. Putih Andini yang memegang tali kekang 2 ekor kuda tak menjawab. Tapi tanpa bicara, gadis ini kemudian membelokkan gerobak ke arah sederetan pohon bambu di tepi kanan jalan untuk lalu menghentikan kuda. Hujan masih terus turun, malah makin deras. Ada payung, kenapa tidak dipergunakan? Bidadari angin timur mengambil keranjang besar berisi 7 buah payung milik Putih Andini. Putih Andini memperhatikan apa yang dilakukan bidadari angin tidak melarang, tidak mengucapkan apa-apa. Bidadari angin timur kemudian membagikan payung dalam keranjang. Putih Andini sendiri ikut menerima payung berwarna hitam. 4 gadis pergunakan payung untuk melindungi kepala dan tubuh masing-masing dari curahan air hujan dan tetap berada di atas gerobak. Menjelang dini hari, gelapnya udara dingin dan dinginnya malam serta letihnya tubuh membuat keempat gadis itu terduduk di tempat masing-masing setengah tidur setengah jaga. Satu saat tiba-tiba salah seekor kuda penarik gerobak meringkit keras. Gerobak bergoyang. Bidadari angin timur dan teman-temannya tersentak kaget. Mereka geserkan payung ke masing-masing ke atas, memperhatikan bagian depan gerobak. Ada apa? Tanya Anggini. Tidak ada apa-apa, hanya kuda meringkik, jawab bidadari angin timur. Dia mengawasi Ratu Duyung di pojok kiri gerobak, sementara Putih Andini tenggelam di balik payung besar hitam. Hujan mulai surut mengecil. Hatiku tidak enak, mengucap Anggini. Siapa yang enak dalam keadaan seperti ini? Dingin, gelap, dan basah kuyup, jawab bidadari angin timur. Gadis ini luruskan kedua kakinya yang terasa pegal. Kita semua ketiduran, sudah lewat tengah malam. Mungkin hampir pagi, kita harus melanjutkan perjalanan sekarang juga. Anggini menggeliat lalu membangunkan Ratu Duyung. Tidurmu nyenyak amat. Apa tadi tidak tahu kuda meringkik, gerobak bergoyang-goyang? Oleng, menenggur Anggini. Siapa bilang aku tidur? Aku mendengar kuda meringkik, juga merasakan gerobak bergoyang-goyang. Tapi malas bangun, dinginnya udara, pakaianku menjadi basah kuyup semuanya. Kita berangkat sekarang. Hei, sahabat kita Putih Andini masih enak-enakan tidur. Perlu dibangunkan. Bidadari angin timur lalu mendekat ke sudut gerobak tempat Putih Andini duduk tertidur. Diangkatnya payung besar hitam yang melindungi sosok Putih Andini. Begitu payung tersingkap, kagetlah bidadari angin timur. Kosong. Putih Andini tidak ada di sudut gerobak itu. 3 gadis heboh besar. Apa yang terjadi? Ketiganya saling pandang. Anggini mulai berteriak memanggil-manggil tapi tak ada jawaban. Putih Andini tak kunjung muncul. Kita cari sekitar sini, kata bidadari angin timur lalu melompat turun dari gerobak diikuti Anggini dan Ratu Duyung. Mereka mencari sampai beberapa jauh sekitar gerobak, tapi Putih Andini tidak ditemukan. Tadi kuda gerobak meringkik, sepertinya melihat sesuatu, ujar Anggini. Sulit diduga, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Putih Andini? Kata Ratu Duyung pula. Mungkinkah dia meninggalkan kita secara diam-diam? Kata Ratu Duyung. Kalau dia punya niat seperti itu, mustahil dia meninggalkan 7 buah payung senjata andalannya gitu saja, jawab bidadari angin timur. Tapi, apakah kalian tidak memperhatikan? Sejak dia mengetahui yang menculik diriku adalah pemuda bernama Damar Wulung itu, sikapnya jadi berubah. Dia lebih banyak diam. Kelihatannya dia menyukai pemuda itu. Mungkin hatinya jadi hancur dan pikirannya jadi kacau. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Anggini. Tunggu sampai matahari terbit. Kalau sampai siang datang, dia tidak muncul juga, kita terpaksa meninggalkannya, meneruskan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Tidak berusaha mencarinya lebih dahulu, hanya Ratu Duyung. Waktu kita tidak banyak. Mungkin setelah turun dari Gunung Gede kita baru ada kesempatan mencarinya. Hatiku tidak enak. Semua kita merasakan seperti ini, jawab bidadari angin timur. Yang aku khawatirkan, pemuda jahanam yang bernama Damar Wulung itu muncul lagi malam tadi, menculik Putih Andini, kata Ratu Duyung. Sayang, cermin saktiku dicuri Damar Wulung. Kalau tidak, pasti bisa membantu mencari gadis itu. Sampai sang surya muncul esok paginya, Putih Andini tetap tidak muncul. Juga tidak diketahui di mana beradanya. Bidadari angin timur merapikan pembekalannya, lalu dia pindah duduk ke bagian depan gerobak bertindak sebagai sais. Terus terang, ada semacam ganjalan kalau kita melanjutkan perjalanan tanpa mengetahui nasib sahabat kita Putih Andini. Mendengar ucapan Anggini, bidadari angin timur tidak menjawab. Kalau begitu, rombongan kita pecah 2. Rombongan pertama mencari Putih Andini, rombongan kedua melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Silakan memilih. Tidak ada jawaban. Melihat hal ini, bidadari angin timur segera mencambuk punggung 2 ekor kuda. Gerobak serta-merta bergerak. Dalam perjalanan selanjutnya, ketiga gadis itu jarang bercakap-cakap. Mereka seperti tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di satu tempat, di kaki gunung, perjalanan tak mungkin lagi dilanjutkan dengan gerobak. 3 gadis turun dari gerobak, mengarahkan ilmu kepandaian masing-masing, berlari menuju puncak Gunung Gede. Anggini mendapat tugas membawa keranjang yang besar berisi payung 7 warna milik Putih Andini. Walau sudah ada jalan setapak dan walau Anggini sebelumnya sudah pernah naik ke puncak Gunung Gede, namun tetap saja 3 gadis itu tak bisa bergerak cepat. Baru lewat tengah hari mereka akhirnya sampai di puncak gunung. Matahari bersinar terik dan udara terasa sejuk. Di mana kira-kira makam ketiga itu? Untuk pertama kalinya Ratu Duyung membuka pembicaraan setelah sekian lama 3 gadis tadi berdiam diri.
Bagaimana kalau kita mencari tempat kediaman Eyang Sinto Gendeng lebih dahulu? Ujar Anggini. Lebih baik begitu. Kalau nenek sakti itu ada di pondoknya, siapa tahu kita bisa mendapat petunjuk. Tidak mustahil, dia tahu seluk-beluk semua kejadian ini. Lagi pula bukankah kau sudah pernah ke sana dan tahu jalan? Anggini mengangguk dengan mendengar kata-kata Ratu Duyung. Lalu dia berjalan lebih dahulu ke arah timur. Dua gadis lainnya mendekati dan mengikuti dari belakang. Cukup lama menempuh perjalanan di puncak gunung karena dihadang oleh semak belukar lebat. Akhirnya tiga gadis sampai di satu tempat datar. Itu pondoknya. Anggini hentikan langkah, menunjuk ke sebuah bangunan kayu di ujung kiri pedataran. Sepi, rumput liar telah setinggi lutut di sekitar bangunan. Tidak ada yang memelihara. Berarti tidak ada yang diam di pondok itu. Bidadari angin timur berkata sambil mengawasi. Mari kita selidiki, kata Anggini pula. Tiga gadis mendekati pondok kayu di ujung pedataran kecil. Mereka sampai di depan pondok. Pintu kayu tertutup. Rumput setinggi betis dan lumut menutupi undak-undak batu di depan pintu. Bidadari angin timur mengajak teman-temannya di samping kanan pohon. Dia berjalan di sebelah depan, dua gadis lainnya mengikuti di sebelah belakang. Baru saja melewati ujung dinding pondok memasuki halaman di samping kanan bangunan, bidadari angin timur menjerit keras dan tersurut mundur. Muka pucat, mata mendelik besar menatap ke depan. Gadis ini menjerit sekali lagi lalu tekap wajahnya dengan dua telapak tangan dan jatuh berlutut. Bidadari angin timur, ada apa? Anggini dan Ratu Duyung melompat. Keduanya hendak menolong mendirikan bidadari angin timur, namun gerakan mereka serta-merta terhenti. Seperti bidadari angin timur dan tapi dua gadis ini menjerit keras. Begitu mata melihat dan membentur satu pemandangan yang menyayat hati di seberang sana. Ya Tuhan, mengucap Ratu Duyung. Gusti Allah, mengapa kau membiarkan kebiadaban ini terjadi? Ujar Anggini lalu menggerung. Di depan sana, di ujung halaman samping pondok kayu terdapat ongkokan tanah merah berbentuk satu makam yang masih baru. Di salah satu ujung menancap nisan sangat besar bertuliskan, di sini beristirahat, di sini beristirahat pendekar selamanya Wiro Sabdo. Papan dan tulisan di papan itu masih baru, tapi bukan ongkokan tanah kuburan yang masih merah atau papan nisan bertuliskan nama Wiro Sableng yang membuat tiga gadis tadi menjerit. Di belakang papan nisan ada satu tiang besar. Pada tiang ini terikat sosok Putih Andini. Pakaian yang melekat di tubuhnya tak karuan rupa, membuatnya nyaris tidak mengenakan apa-apa. Pada bagian tubuh yang tersingkap, kelihatan bekas-bekas luka mengerikan. Satu luka memanjang, membentang di pipi kirinya. Darah hampir mengering menutupi sebagian wajah serta tubuh dan pakaiannya. Putih Andini, ucap Anggini perlahan. Kasihan sekali. Kita harus menolong. Kita harus turunkan tubuhnya. Mudah-mudahan dia masih hidup. Ya Tuhan, siapa yang tega-teganya melakukan kebiadaban ini? Lutut bidadari angin timur goyah ketika dia berusaha berdiri. Saling berangkulan tangan sambil bertangisan, tiga gadis itu melangkah mendekati makam ketiga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saksikan terus di channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.